Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Kembali lagi dalam devotion pada bulan Februari ini dan saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur sebab kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, yang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, di bulan 2 di tahun 2025. Kami percaya Tuhan itu semua karena perlindungan dan kekuatan daripada-Mu. Kami percaya Engkau membungkus kami, Engkau membentengi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melewati hari-hari depan dengan kemenangan demi kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini karena bulan Februari kita bicara tentang kasih. Saya akan memberikan tema khotbah saya yaitu dimensi kasih. Dimensi kasih. Nah, menurut Bapak Ibu, apa kata dimensi ini? Ya, dimensi itu adalah aspek atau arah untuk membantu kita supaya kita dapat memahami lebih dalam, untuk mengukur. Kalau dalam ilmu fisika, dimensi berarti ukuran. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi dan sebagainya. Nah, itulah dimensi. Sehingga di saat tema ini berdiri dengan kata dimensi kasih, supaya kita dapat mengukur kasih Allah. Tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan, kata kasih sebenarnya tidak bisa diukur. Ya, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu menjawab, aku mengasihi Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu lebih mengasihi mana? Si A atau si B? Kita nggak bisa mengukur. Ya, kenapa? Karena biasanya kita mengukur kasih adalah dari apa yang dikerjakan. Jadi sebenarnya kata kasih sendiri tidak bisa diukur. Ya, tetapi saya percaya Bapak Ibu, ya, karena begitu besar kasih Allah yang tidak terukur itulah yang dilimpahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, kenapa kok ada orang yang ke gereja, yang aktif ke gereja, tetapi di saat dia menghadapi masalah, dia tertekan dan dia mundur daripada Tuhan. Tetapi ada beberapa orang di saat dia ke gereja dan di saat dia menghadapi masalah, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, ada sebuah quotes dari A.Z. Tozer yang mengatakan, dan saya sangat pegang, bahwa di saat kita gagal, di saat kita mundur memegang janji Tuhan, bukan berarti kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena kita gagal melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin besar kita melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan semakin kuat, kita akan semakin kokoh, kita akan selalu memiliki pengharapan, dan kita tidak akan menyerah. Nah, baiklah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini ada 3 poin yang akan saya bagikan, yaitu dari Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya nggak akan bacakan, tetapi saya akan membahas poin demi poin secara sederhana. Yang pertama, bahwa dimensi kasih Allah itu memberikan kekuatan. Perhatikan dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa. Rasul Paulus berdoa supaya ia, yaitu Allah, menurut kekayaannya, bukan menurut kehebatan kita, bukan menurut kesalehan kita, tapi menurut kekayaannya dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan rohmu. Ya, rohmu di dalam batinmu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, pada suatu hari di saat saya studi, di saat ada perdebatan di dalam kelas saya, ya, apa yang benar? Ya, mana terlebih dahulu orang percaya yang mengalami pertobatan, mana yang terlebih dahulu mengalami pertobatan? Orang percaya Yesus dulu, yang mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan sehingga orang itu bertobat, atau orang yang mengenal Alkitab dulu lalu dia bertobat? Nah, akhirnya ada sebuah perdebatan di sana. Tetapi Bapak Ibu, saya suka bahwa jawabannya adalah engkau memerlukan anugerah Tuhan untuk engkau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau memiliki pengalaman bersama Tuhan, belum tentu engkau bertobat. Engkau membaca Alkitab, belum tentu engkau juga bertobat. Engkau perlu anugerah Tuhan supaya engkau dapat mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Karena saya percaya bahwa di saat kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia yang datang ke dalam dunia, Dia yang lahir, Dia yang mati, Dia yang disiksa, bahkan Dia yang dikuburkan, lalu Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Untuk percaya bahwa hal itu terjadi, engkau perlu kekuatan daripada kasih Tuhan.
Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta bersandar di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, di saat kita menerima kasih Tuhan, di saat kita menerima kasih dan menikmati kasih Tuhan, dan kita percaya menerima iman Kristus, ya, sehingga Ia ada di dalam hidup kita, maka kita akan berakar, kita akan kokoh, kita akan kuat. Ya, sebab Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita bertobat, bukan ketika kita Kristen, tetapi ketika kita masih berdosa, Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Satu hal yang saya mau beritahu, entah kita udah menerima Yesus atau belum, entah kita berbuat dosa atau tidak pada masa lalu, entah bagaimana keadaan kita, satu hal yang mau saya beritahu, bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita semua. Ya, dan kalau kita kenal akan kasih Tuhan, kita akan mengalami pertobatan. Sebab apa? Karena Tuhan mengasihi dan Tuhan adil, seharusnya kita patut untuk dimurkai. Tetapi perhatikan, karena kasih Allah kita diselamatkan, kita diberikan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, mengapa kita perlu kekuatan daripada Tuhan? Karena manusia terbatas. Ya, tidak hanya manusia terbatas, karena manusia patut dihukum. Harusnya kita patut dimurkai. Tidak hanya itu, tetapi manusia itu lemah. Sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya Anda, seprime-prime-nya kita adalah manusia lemah. Ya, karena itu kita perlu kekuatan dan anugerah Tuhan supaya kita kuat. Yang percaya katakan amin. Ya, dan saya ada quotes di sini, ya Bapak Ibu bisa baca. Ya, saya katakan bahwa kasih Allah adalah satu-satunya hal yang mampu menopang hati manusia saat segala sesuatu dalam hidupnya runtuh. Ya, mungkin Bapak Ibu mengalami keruntuhan dalam kehidupanmu, baik dalam segi ekonomi, kesehatan, keluarga, ya, hubungan, kerohanian. Tapi kalau engkau melihat bahwa ada kasih Allah, biarlah kasih Allah itu menjadi satu-satunya yang menopang kehidupanmu. Sebab bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Lalu yang kedua adalah dimensi kasih Allah itu melampaui pengetahuan. Orang tahu bahwa kalau aku bersalah aku dihukum. Ya, kalau aku berdosa Tuhan gak sayang sama aku lagi. Orang tuaku dan keluargaku tidak layak, pasti aku tidak layak. Saya mau beritahu, ya, di luar pengetahuan kita, di luar apa yang kita pikirkan, Tuhan sangat mengasihi kita. Perhatikan ayat 18, aku berdoa, Rasul Paulus berdoa lagi, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Supaya kita dapat memahami dengan apa? Rasul Paulus berdoa dengan apa? Dengan anugerah Tuhan kita dapat memahami. Ya, kasih Allah betapa lebar, panjang, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu dalam Tuhan, ada 4 yang kasih Allah, dimensi kasih Allah. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, dan ada dalam. Lebar bicara tentang apa sih? Lebar bicara mengenai bahwa kasih Kristus itu meliputi semua orang. Tanpa batas. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk orang Kristen. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang percaya. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk semua orang. Ya, tetapi hanya yang percaya kepadanya yang akan memperoleh keselamatan, yang akan memperoleh jalan masuk kepada anugerah Tuhan. Melalui anugerah Tuhan mendapatkan jalan masuk untuk kepada Bapa. Ya, karena itu Bapak Ibu, yang pertama bahwa lebar kasih Kristus itu menjangkau semua orang. Tidak peduli Bapak Ibu keadaan, tidak peduli masa lalu, Dia tetap mengasihi kita. Lalu yang kedua adalah kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Ya, kekal artinya apa? Memang Allah itu kekal. Ya, kasih Allah tidak memiliki batas waktu. Waduh, udah milenial kayaknya kasih Tuhan sudah mulai hilang. No, ya, tidak memiliki batas waktu, bahkan tidak memiliki perasaan. Dia tidak marah kepada kita, tapi Dia mengasihi kita. Kasih Allah itu kekal selama-lamanya. Saya suka bilangan 14 ayat 18. Ya, dia menuliskan seperti Tuhan itu berpanjang sabar. Ya, dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggarannya. Tetapi perhatikan, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu bersalah, setiap kita bersalah, setiap kita berdosa, kita patut dihukum. Bahkan Ia membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Keturunan-keturunan kita juga akan dikutuk.
Ya, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Allah tidak hanya lebar, tidak hanya panjang, tetapi kasih Allah juga dalam. Artinya dalam apa? Dia dapat memberikan kasih kepada kepada orang berdosa yang paling dalam dan membebaskan dia dari belenggu dosa. Karena itu Bapak Ibu, firman Allah berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia menjadi ciptaan yang baru. Ya, ia menjadi anak-anak Allah. Tuhan berkata, engkau berharga di mata aku. Dan yang keempat yaitu tinggi, yang mengatakan bahwa kasih Allah mengangkat kita ke kemuliaan sampai kemuliaan. Ya, kalau kita marah kepada seseorang, kalau ada orang itu membuat kesalahan kepada kita jarang dapat memaafkan. Tapi Tuhan tidak hanya memaafkan, tapi Dia mengangkat kita. Nah, kalau kita simpulkan kasih Allah, lebar, panjang, tinggi, dalam, saya simpulkan dalam satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia, sehingga dianugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, bicara mengenai panjang kekekalan, akan dunia, bicara mengenai tentang lebar. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, dia itu bicara mengenai kedalaman kasih, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bicara tentang bagaimana Allah meninggikan dengan kasih-Nya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa dimensi kasih Allah itu memberikan kuasa yang besar. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, yang tidak terbatas. NIV mengatakan immeasurable, yang tidak terhingga. Ya, seperti apa banyak daripada yang kita doakan atau pikir, seperti yang ternyata, the fact, faktanya, kuasa itu bekerja di dalam kita. Kalau kita kenal kasih Tuhan, Dia memberikan kuasa, Dia melebihi pengetahuan, Dia memberikan pengetahuan, maka kita akan tetap kokoh untuk melewati tahun-tahun yang begitu kejam bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah tahun 2025 akan menjadi tahun terbaik dalam kehidupanmu, sebab penyertaan Tuhan nyata dan ajaib dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat renungan ini, devotion ini, Tuhan. Engkau jamah mereka, kuatkan mereka, sadarkan mereka betapa besar cinta-Mu akan setiap kita semua. Kami bersyukur atas salib-Mu, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu setiap kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.